pagi semuanya. Gimana kabarnya? Tadi udah saya kasih waktu sarapan. Udah sarapan? Udah ya, udah sarapan semuanya. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Sulas. Supaya kalian semangat belajarnya, hari ini kita mau nyanyi lagu apa nih sebagai bentuk rasa cinta tanah air Indonesia. Hari ini kebetulan kan hari ini Hari Pahlawan. Ya, kita nyanyi Garuda Pancasila aja gimana? Saya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum saya masuk ke materi, saya absen dulu nih ya. Nah, ini. Ada yang tidak hadir? Ada? Zikri. Coba saya absen dulu nih. Ahmad Reza. Ahmad Zikri. Di luar. Alfanjari. Hadir. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Software vector drawing. Ada yang masih ingat contohnya apa saja software vector drawing? Corel Draw. Terkait dengan materi Corel Draw, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah objek menggunakan Corel Draw. Ya, ada 5 tahapan yang akan kita lewati, ya, yang akan kita lalui, yaitu pertama, orientasi masalah, kemudian yang kedua itu adalah membuat kelompok belajar, yang ketiga melakukan penyelidikan masalah, yang keempat penyajian materi, dan yang kelima itu evaluasi. Jadi kemarin itu saya mau buat surat undangan. Nah, pada saat saya akan membuat surat undangan, itu teks yang ada di Corel Draw itu tidak sesuai dengan keinginan yang saya mau. Artinya model teksnya itu tidak sesuai dengan harapan saya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan dengan teks tersebut? Mendeformasikan teks. Nah, ada yang tahu apa itu teknik deformasi huruf atau teks? Ya, silakan Manik. Ada yang tahu nggak bagaimana sih caranya kita melakukan teknik deformasi tersebut? Nah, terkait dengan masalah tadi, jadi untuk pembelajaran hari ini, KD-nya itu adalah membuat deformasi huruf atau teks untuk desain. Kemudian indikatornya, apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini? Yang pertama itu adalah membuat objek sederhana dengan teknik deformasi huruf atau teks sederhana untuk desain. Kemudian yang kedua, mengkreasikan objek dengan teknik deformasi huruf atau teks untuk desain. Tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama, setelah membaca materi dan menonton video yang bersumber dari YouTube, siswa mampu membuat objek sederhana dengan teknik deformasi. Jadi harapan saya setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa menerapkan teknik ini, ya. Kemudian yang kedua, materi pembelajarannya itu yang pertama adalah membuat objek dengan teknik deformasi. Yang kedua, mengkreasikan objek dengan teknik deformasi. Teknik deformasi, seperti tadi katanya Manik, teknik menggambar yang mengubah bentuk asli dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Bentuk aslinya ini adalah kupu-kupu seperti ini. Kemudian kita melakukan teknik deformasi sehingga bentuknya masih tetap kupu-kupu, tetapi dibuat sederhana. Tadinya kan kupu-kupunya ada bercaknya banyak, ada bercak putih, ada hitamnya, kemudian ada yang modelnya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa langkah membuat objek dengan teknik deformasi. Coba diperhatikan di layar di depan.
Yang pertama itu kalian harus membuat dokumen baru terlebih dahulu pada Corel Draw. Kemudian saya bagi dulu ya kelompoknya. Nabila Ayu Putri. Nah, Nabila Ayu Putri kelompok 1, Muhammad Juanda. Mana Muhammad Juanda? Enggak ada. Raden Alvan. Saya jelaskan dulu mengenai LKPD-nya. Kelompok 2 disimak. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 membuat objek dengan teknik deformasi yang bentuknya seperti ini. Ya. Kelompok 3 itu adalah mengkreasikan objek. Jadi silakan kalian kreasikan objek berikut menggunakan teknik deformasi. Jadi kalian buat objek air ya. Misalnya teksnya tulisannya air, kemudian kalian kreasikan sesuai dengan keinginan kalian, mau modelnya seperti apa. Ya, ingat ya. Ada yang masih bingung landscape sama portrait? Kalau mau di landscape, tinggal kalian klik orientasi kertasnya itu jadi landscape ya. Nah ini ya, saya buat lembar kerja baru nih, new document. Nah ini kan posisi kertasnya itu portrait. Nih, kalau kalian mau posisinya landscape, tinggal klik yang ini nih, landscape. Kalau misalnya mau dikreasikan lain, boleh. Berarti kalian nanti mampu selain membuat, kalian juga mampu mengkreasikan. Kalian tercapai tujuan yang tadi yang Ibu sampaikan tadi. Kalian bisa membuat, kalian bisa mengkreasikan. Jadi silakan, misalnya kayaknya mau dibuat lengkung dikit Bu, silakan. Kalau kalian mampu melakukan itu, silakan. Nah ini bisa di-convert jadi kurva dulu. Ini, nah klik kanan di objeknya, klik kanan. Kemudian ya convert to kurva. Ya. Baru sekarang pakai yang shape tool ini yang ini tabrik ya. Bawahnya, iya. Nah baru ditarik titik-titiknya itu bisa ditarik. Jadi dibuat dia objeknya seperti apa, disesuaikan. Coba Ibu contohin satu ya. Nah misalnya nih, Bu ini saya enggak mau seperti ini, kamu klik 2 kali aja, hilang dia titiknya ya. Daun warnanya hitam. Oke. Rahmat Hidayat itu ya. Manik Sulas. Sudah, kelompok 3, silakan. Mana kelompok 3? Ya, kelompok 3. Silakan dipresentasikan, dibacakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Bayu, pilih teks scroll dan tik teks. Ya. Lalu klik kanan dan pilih. Pertama-tama kami menulis teks dengan menggunakan text tool. Lalu kami melakukan teknik deformasi menggunakan convert to kurva dan membentuk sesuai keinginan kami. Ya, jadi hasilnya seperti yang ada di depan ya. Tarik titik pada garis K untuk mendeformasikan huruf tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kami ingin membuat K sedikit lebih lembut. Ya, bagus ya karyanya dari kelompok 2. Walaupun tadi ada trouble sedikit, tapi mampu menyelesaikan dengan baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 mau menyimpulkan, yang lainnya boleh disimak dulu kesimpulan dari kelompok 3. Bisa mempelajari lebih luas tentang Teknik deformasi.
Dari kelompoknya Ria mungkin. Silakan Ria berdiri. Silakan menyimpulkan. Kami lebih memahami cara mengubah huruf biasa menjadi lebih sederhana lagi Iya. agar lebih unik. Ya, bisa ya? Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi tadi dari awal kita pertemuan tadi, saya sudah menjelaskan mengenai teknik deformasi, kemudian ada stilasi, ada distorsi juga. Yang lebih kita tekankan hari ini adalah teknik deformasinya. Jadi yang tadinya kalian hanya bisa membuat teks dengan memilih font yang ada di Corel, misalnya menggunakan Arial font atau menggunakan Times New Roman. Dengan menerapkan teknik deformasi, teks yang biasa tadi kalian bisa rubah bentuknya, modelnya mau seperti apa. Ada yang melengkung, ada yang tajam, ya. Tetapi bentuk aslinya itu tetap sama. Jadi dengan adanya teknik deformasi ini, ketika kalian ingin menghasilkan sebuah karya, kalian bisa menghasilkan sebuah karya sesuai dengan imajinasi kalian. Ya, kalian membayangkan air, kalian buat teksnya seperti air. Memilih warna kombinasi antara biru dan putih. Jadi di gradasi warnanya, jadi kelihatan seperti air. Air bergelombang, kalian buat teks kalian bergelombang. Jadi itu ya, dengan kalian mempelajari materi hari ini, sudah 2 yang kalian bisa hari ini. Secara tidak sadar kalian sudah mampu membuat dan mengkreasikan objek. Jadi tidak hanya pada teks saja, besok ke depannya kalian bisa lakukan pada objek yang lain, misalnya lingkaran, persegi itu bisa, ya, dengan menerapkan teknik tadi. Sebelum evaluasi, biar nggak tegang, boleh ya kalau saya bilang DKP, kalian jawabnya Jaya. Kalau saya bilang Kor Seni, luar biasa, oke. DKP, Jaya. Kor Seni, luar biasa. Udah, soalnya apa? Kelihatan? Lihat itu langsung di jawaban, di sini kelihatan rankingnya ya. Peringkatnya ada di sini. Nah, lihat nih, Raden masih di posisi 1. Ria di posisi peringkat 1 itu adalah Raden. Kemudian peringkat 2 Patur, berarti posisi Patur minggu lalu diganti Raden ya. Kemudian posisi 3 ada Manik Mustika. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan ya. Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, itu materi kita adalah mengenai layout teks berhalaman. Ya. Layout teks berhalaman. Sebelum saya akhiri nih, saya ada sesuatu kata-kata bijak nih buat kalian, biar kalian lebih semangat nanti belajarnya. Jadi cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kalian lakukan. Jadi belajar dari kesalahan kalian sebelumnya untuk menjadi lebih baik. Almarhum mertua saya pernah bilang, jadi hartamu yang paling berharga, yang paling tidak bisa dicuri orang lain itu adalah ilmu pengetahuan yang kalian punya. Kalian punya uang banyak, masih bisa dicuri orang. Tetapi ilmu pengetahuan yang kalian miliki, itu tidak ada yang bisa mencurinya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ya, apapun tidak ada ruginya kalian belajar. Walaupun kalian jurusan DKP mau pelajari hal yang lain itu selama positif silahkan. Ya. Sebelum saya akhiri mungkin bisa berdoa. Siapa yang mau berdoa? Raden kan peringkat 1. Ya, silakan Raden pimpin doa. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat terus semuanya. Selamat siang. Ya.